Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan selalu, semoga sehat dalam keadaan pandemi ini. Hari ini kita memasuki materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat saja, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah, daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara umum ada dua jenis desentralisasi, yaitu sebagai berikut. Desentralisasi teritorial, yang kedua desentralisasi fungsional. Bagirmanan menyebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Di sisi lain, J.K. Ho menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasinya dan komunikasi. Yang ketiga, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Yang keempat, pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Yang kelima adalah landasan hukum otonomi daerah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, atau singkatannya adalah KND. Yang keenam, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan politik. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, menciptakan stabilitas politik. Yang keempat, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Yang kedelapan adalah nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu nilai unitaris pemerintah pusat, nilai dasar desentralisasi teritorial. Yang kedelapan, nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia.
Ini ada tingkatannya, yaitu dimensi otonomi daerah. Keturunannya adalah dimensi politik, dimensi administratif, dimensi kabupaten kota. Yang 8 nilai dimensi, ini ada lagi dimensi otonomi daerah, sama turunannya adalah otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, otonomi bertanggung jawab. Yang B adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat, asas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan menurut undang-undang. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Ya, jadi di tangan itu ada pemerintahan itu punya kekuatan. Terus urusan pemerintahan konkuren, ya. Terus selanjutnya urusan pemerintahan umum. 4. Prinsip pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren atau pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Jadi prinsipnya itu otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, daerah khusus atau daerah istimewa. Pasal 18B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Itu salah satunya adalah DKI, ya, daerah khusus ibu kota DKI. Terus daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh itu termasuk, ya. Terus Papua, daerah khusus semua itu. Yang ketiga, kepala daerah dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD, dibantu oleh perangkat-perangkat yang lainnya. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD dibagi dalam DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang kelima, proses pemilihan kepala daerah disebut pilkada. Ada pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 24 ayat 5. Peraturan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. APBD, ya. Ini ada APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dia anggarkan dalam anggaran belanja daerah, ya, dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Yang D, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah. Hubungan struktural pusat dan daerah secara umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Timbul suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab, akibat, atau karena kepentingan yang sama. Distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antar tingkat pemerintahan mengacu pada kriteria. Kriteria itu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.